Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam Draft RUU Nomor 6 pada tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari draft barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait, jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian, kemudian jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. Wacana tersebut mendapat penolakan dari kalangan pedagang. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menilai penerapan pajak pertambahan nilai pada sektor sembako akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan. Menanggapi wacana penerapan pajak sembako, pada pedagang pasar mengaku keberatan. Mereka mengaku omset penjualan di masa pandemi saja sudah menurun. Ini kan Indonesia sedang akan mengadakan program rencana diadakannya pajak bagi penjual sembako. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu setuju dengan agenda yang akan dilakukan pemerintah tentang pemberlakuan pajak PPN? Pajak PPN, pajak apa ya, sayur ya? Iya, pajak sembako Bu, nanti akan diadakannya pajak untuk para pedagang sembako oleh pemerintah. Apakah Ibu setuju? Kurang tahu ya, kita kan belum tahu itu pajak bagaimana, ntar ngikutin aja ya. Tidak dulu sih, Mengapa Pak? soalnya susah. Saat ini kan Indonesia sedang program rencana diadakannya pajak bagi penjual sembako. Nah, apakah Bapak setuju? Kurang sih, kurang setuju ya. Mengapa ya Pak? Saat ini kan ekonomi di perdagangan kan kurang, jadinya kalau pajak naik itu jadi kurang setuju aja gitu. Menurut Bapak sendiri itu kalau misalnya diadakannya wacana itu terjadi, akankah akan terjadi dampaknya? Pasti ada. Apakah menurut Bapak ini akan mengalami kenaikan perekonomiannya? Kalau dari perekonomiannya pasti akan ada sih kenaikan kayaknya. Bapak, sekarang saat ini Indonesia sedang ada program rencana diadakannya pajak bagi penjual sembako. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak setuju dengan diadakannya PPN? Tidak setuju. Kenapa Pak? Memberatkan masyarakat Dalam hal dalam hal semuanya. penjelasannya bagaimana Pak? Satu, pendapatan mengurangin sekarang nih ya, dalam keadaan COVID. Kedua, masyarakat sedang susah. Udah itu aja. Kalau menurut Bapak, kalau diadakannya pajak PPN ini dampaknya apa bagi Bapak dan masyarakat Indonesia? Dampaknya banyak kemiskinan. Banyak kemiskinan ya. Terus gambaran pandangan untuk saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah ekonomi Indonesia sudah baik apa bagaimana menurut Bapak? Belum baik. Penjelasannya bagaimana Pak? Ya dalam keadaan begini, ekonomi sedang lemah, pembelian sedang merosot, penjualan merosot kan. Nah, dalam ekonomi masyarakat itu dalam keadaannya susah. Mengutip unggahan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, berikut contoh sembako yang akan dikenakan PPN yaitu beras basmati, beras shirataki, daging sapi Kobe, dan daging sapi Wagyu. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, komoditas premium itu berharga 5 hingga 15 kali lipat dari harga sembako biasa. Atas dasar itu, untuk komoditas beras lokal seperti merek Rojo Lele hingga Pandan Wangi akan terbebas dari PPN. Hal tersebut pun berlaku bagi daging sapi yang bukan kelas premium. Adapun berdasarkan draft revisi kelima pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP, daftar sembako yang akan dikenakan PPN adalah sebagai berikut: beras dan gabah, sagu, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-mayuran, dan umbi-umbian. Tidak mungkin pemerintah melakukan polisi perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban yang paling mantap. Karena nggak mungkin aja itu, nggak mungkin. Jangankan pajak yang PPN, cukai aja kita juga harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak dan Ibu sekalian. Maka situasi inilah yang sekarang sedang kita fokuskan, pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita nanti akan jelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan Komisi 11. Tentu kami sangat tergantung nanti dengan pimpinan DPR pada saat paripurna dan sesudah
disampaikan kepada Komisi 11 untuk kita bahas bersama, kita bisa melihat keseluruhannya, dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama, yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membahas pajak pertambahan nilai atau PPN atas sembako dan jasa pendidikan bersama DPR RI. Kemenku menunggu masukan dari semua pemangku kepentingan berperan agar kebijakan yang dibuat mengedepankan prinsip keadilan. Bahasan ini bagian dari revisi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Rencananya, kebijakan PPN baru ini disusun sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Kemenku menjelaskan poin-poin penting usulan perubahan RUU KUP, diantaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi dan penerapan multitarif. Tarif PPN juga akan dibuat lebih rendah daripada tarif umum, misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sementara, untuk tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum, untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kemenku memastikan saat ini pemerintah sedang fokus menanggulangi COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha. Direktur Penyuluh Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nel Maldrin Nur, mengatakan perubahan ketentuan PPN ini dilatar belakangi beberapa hal. Pertama, karena adanya distorsi ekonomi disebabkan tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Selain itu, juga disebabkan pemungutan pajak yang dinilai tidak efisien, serta pemberian fasilitas yang memerlukan surat keterangan bebas pajak atau SKB, serta pajak dan surat keterangan tidak dipungut atau SKTD yang menimbulkan biaya administrasi. Nel Madrin juga menjelaskan perubahan ini untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil. Ia pun menyoroti kondisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tarif PPN di Indonesia termasuk rendah, yaitu 10%. Sebagai perbandingan, rata-rata tarif PPN negara Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD adalah 19%. Sedangkan negara BARCS adalah 17%. Dijelaskan, saat ini sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan multitarif PPN. Dalam hal ini maksudnya adalah golongan yang memiliki ability to pay atas barang kena pajak atau BKB dan jasa kena pajak atau JKP tertentu akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Terhadap BKP dan JKP yang dikonsumsi masyarakat, banyak diberikan tarif PPN lebih rendah dari tarif normal. Sementara bagi masyarakat kecil dikompensasi dengan pemberian subsidi. Nel Madrin menerapkan bahwa rencana ini akan membuat barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah, khususnya menengah ke bawah, kemungkinan dikenai tarif lebih rendah. Sebaliknya yang dikonsumsi oleh kelompok-kelompok tertentu maupun sifatnya lebih eksklusif bisa dikenai PPN lebih tinggi dengan adanya skema multitarif ini. Setelah itu, Nel Madrin mengatakan bahwa perubahan ketentuan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi PPN Indonesia yang saat ini masih 0,6 atau 60% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Si efisiensi Indonesia ini lebih rendah daripada sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, yaitu sudah mencapai 80%. Ia menegaskan perubahan ketentuan PPN ini dilakukan dengan tetap menjaga netralitas PPN setelah membandingkan penerapan fasilitas serupa dengan beberapa negara lain di dunia. Perihal masalah pemilihan waktu, Prastowo justru berpandang saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kebijakan pajak. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendanaan beragam kebijakan pemerintah dari penerimaan pajak ketimbang menambah utang. Menurutnya, agar saat pandemi berlalu, Indonesia sudah siap dengan aturan baru untuk menggenjot penerimaan pajak. Untuk saat ini, kebijakan PPN masih dirundingkan oleh pemerintah dan Menteri Perekonomian dan Pajak. Hasil akhir dari kebijakan PPN masih belum diketahui sampai ada ketuk palu dari pemerintah untuk kebijakan perpajakan sembako.